Jemaat Puji Daud. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kalau luar biasa lambaikan tangannya dong. Haleluya, haleluya. Berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu di minggu terakhir bulan Januari. Wah, pasti penyertaan Tuhan luar biasa buat kita. Amin. Nah, saatnya kita akan masuk dalam ruang ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Di akhir minggu ini Tuhan, kami saksikan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih-Mu, hikmat-Mu, kasih karunia-Mu tidak besar sekali Tuhan dan limpah sekali dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, urapi Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami. Supaya Bapa kami mengalami Engkau secara pribadi Yesus. Kami mau meletakkan Tuhan setiap pergumulan kami dalam tangan-Mu Yesus. Setiap kerisauan kami, sakit penyakit kami Tuhan dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Kau adalah dokter dari segala dokter. Kau Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Kami berdoa juga untuk para jemaat Puji Daud yang tidak bisa hadir tempat ini Tuhan. Yang juga beribadah online di rumah. Kami percaya jamahan Tuhan juga luar biasa. Kami berdoa untuk anak-anak kami Yesus. Kunci Daud Kids dan tim Kunci Daud Tuhan. Berkati mereka juga beribadah Tuhan. Urapi mereka. Mereka adalah biji matamu dan masa depan buat kami semua. Kami percaya mereka menjadi saksi yang luar biasa. Waktu ke depan Yesus hanya untuk Engkau. Hanya untuk Engkau Yesus. Dalam namamu, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan.
saatnya Tuhan kami mau memuji Engkau. Kami mau memuji kebesaran-Mu Bapa. Yang percaya Tuhan katakan amin. Shalom. Dari sini gak kelihatan apa-apa. Haleluya. Tapi saya percaya kita akan bersukacita bersama-sama. Amin. Hari ini kita akan bersukacita. Kita mau menari bersama-sama yang di luar juga ya. Haleluya. Oke, saya lihat ada jemaat yang baru, lambaikan tangannya dong. Haleluya, ada yang baru datang. Oh, Anda bukan orang lain tapi keluarga besar kami. Amin, amin, amin. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau tertawa bersamamu Yesus. Tertawa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku
More, usia sudah tua ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita akan mendengar gambaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh benar Tuhan, ketika kami berhadapan dengan Engkau adalah saat-saat yang terindah dalam hidup kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Kami mau serahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Dan kami hanya mau mengucap syukur Yesus. Amin. Terima kasih Yesus Tuhan. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Amin. Yesus, thank you. Saat terindah di hadirat-Mu, thank you Tuhan. Berkat melimpah ada
dalam hadirat-Mu ada sukacita. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu ada sukacita. Naikkan penyembahan kita kepada Dia. Mengucap syukurlah karena Dia baik. Anugerahnya bagi kita sepanjang minggu ini. Dia tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dalam kondisi apapun Tuhan hadir. Dalam situasi apapun Dia ada. Percayakan semua kehidupan kita kepadanya. Karena Dia Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan damai dan sejahtera. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau baik pagi hari ini. Di hadirat-Mu kami rasa tenang. Di hadirat-Mu kami dipulihkan. Di hadirat-Mu ada kekuatan. Bersyukur untuk pagi hari ini. Kesempatan bagi kami ada di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau akan kenyangkan jiwa kami dengan kuasa kekuatan-Mu. Kami percaya kami dipulihkan. Kami pulang dengan sukacita. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, urapi, kuduskan. Biar hikmat-Mu atas kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Pagi ini juga kami berdoa untuk Pak Heri dan Bu Lingga dalam kondisi duka pagi ini Tuhan. Engkaulah roh penghiburan, menghibur keluarga ini dengan kekuatan-Mu. Berikan sukacita, damai sejahtera melewati setiap proses kehidupan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan duduk. Saya bacakan firman Tuhan pagi hari ini. Dengan hormat. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu semua, selamat pagi. Salam. Damai sejahtera sukacita atas kita semua. Puji Tuhan. Nah pagi ini saya ingin mengajak kita untuk meneliti beberapa kata yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini. Nah kata-kata yang saya temukan adalah salah satunya adalah ini Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia, pemulihan. Nah bahasa Alkitab memakai kata ini, apokastasis Yunani, agak sulit diucapkan. Ya kata ini memiliki arti pembentukan kembali, perbaikan dunia seperti semula. Seperti di Taman Eden pada awal mulanya, sewaktu segala sesuatu diciptakan di dalam Kristus Yesus. Jadi arti dari pemulihan di ayat ini bicara tentang sesuatu yang akan datang, eskatologis, yaitu tentang akhir zaman, tentang kebangkitan, tentang kematian, dan tentang pemulihan jemaat Tuhan. Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Itu tentang masa eskatologis yang akan datang. Tentunya kita akan ke sana, tapi kita tidak tahu kapan waktunya. Nah itu yang pertama. Namun arti yang kedua ini yaitu tentang sesuatu yang terjadi hari ini. Jadi Tuhan sedang memulihkan keadaan kondisi kita saat ini. Pembayaran kembali, pengembalian ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, tadi dengar lagu ini, lagu firman tadi. Ku dipulihkan dan dibarui
hadirat. Oke. Bapak Ibu coba bandingkan lagu yang dimainkan tim PW tadi dengan versi aslinya. Time of healing ya aslinya ya. Time of refreshing. Oke. Apakah sama? Tidak sama. Kalau penciptanya hadir pagi ini, ikut ibadah pagi ini, dia akan komplain. Loh, lagu saya bukan gitu. Aslinya enggak seperti itu. Ada sesuatu yang hilang, ada unsur-unsur dari musik yang hilang. Ada intro yang hilang, ada ending yang tidak sama, pemilihan beatnya yang tidak sama. Tentu dia akan komplain. Harus dikembalikan seperti posisi waktu dia ciptakan lagu itu. Artinya tim PW harus siap-siap main pakai partitur aslinya. Siap? Nah itu cambah semua notnya. Itulah. Jadi pengembalian sesuatu yang hilang. Nah ketika Tuhan melihat ciptaannya manusia, dia lihat loh, ini ada yang hilang dari ciptaan saya ini. Kemuliaan yang saya kasih ke dia ini hilang. Moral yang bagus yang saya titipkan ke dia ini hilang. Maka itu, wah ini harus dikembalikan ke posisi semula. Harus dipulihkan kembali seperti sedia kala waktu penciptaan. Karena kita ini imago Dei-nya Tuhan. Gambar wujud Tuhan ada dalam diri kita dan harus diangkat ke posisinya semula. Nah itulah arti pemulihan. Jadi sekarang Tuhan sedang mengerjakan pemulihan itu berkelanjutan sampai masa eskatologis, masa yang akan datang. Bapak Ibu percaya? Kok enggak diaminkan? Percaya? Amin. Bapak Ibu ingin dipulihkan? Saya sangat percaya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memulihkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang membalut luka hati kita. Sengsaramu ku tanggung. Air matamu ku taruh di dalam kirbatku, itu kata Tuhan. Jadi saya yakin percaya Tuhan akan pulihkan kita. Seburuk-buruk apa dosa yang kita lakukan, pasti Tuhan akan tolong kita dan mengampuni kita. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti bulu domba. Walaupun dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti salju. Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Walaupun kita jatuh dan jatuh sampai terpuruk sekalipun, Tuhan pasti akan menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan. Buluh yang terkulai tak akan pernah dipatahkannya. Sumbu yang hampir padam nyalanya tak akan pernah dipadamkannya. Dia akan menjadikan indah sungguh lebih berharga. Amin. Bapak Ibu setuju mau dipulihkan hari ini? Oke, saya mau tanya, mau cepat atau lambat pemulihannya? Halo? Kak Tiwi mau cepat atau lambat? Yang cepat angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Oh ya, sebagian kok. Yang lambat? Oh tidak ada. Berarti semua setuju? Cepat. Oke, baiklah. Kalau memang cepat. Ini Bapak Ibu Saudara. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bapak Ibu pengen cepat, Tuhan jauh lebih dari itu. Dia sanggup melakukan jauh melebihi dari yang kita pikirkan dan doakan. Haleluya. Jadi saya sangat percaya pagi ini Tuhan pasti pulihkan. Apapun keadaan kondisi kita, kesulitan kita, Tuhan pasti pulihkan. Itu ya dan amin, saya setuju. Tapi, ini ada tapinya. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Lama atau cepatnya pemulihan tidak tergantung Tuhan, tergantung manusia. Bapak Ibu setuju dengan kalimat ini? Mau cepat atau lambat, itu bukan urusan Tuhan, urusan kita. Nah kadang-kadang kita salah berdoa untuk yang bagian ini. Tuhan, saya pokoknya percaya. Saya ikut aja apa kata Tuhan. Saya mengalir aja. Tuhan bilang oke, saya pasti lakukan. Tapi ada bagian terpenting dari hidup kita yang jangan sampai diabaikan. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan? Saya setuju dengan itu. Dia Tuhan yang dapat menyembuhkan sakit penyakit kita. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Ketika dosa diakui, penyakit pasti disembuhkan. Saya sangat yakin dan percaya oleh firman itu bahwa Tuhan kita sanggup menyembuhkan kita. Apapun yang koslet dalam tubuh kita, dia tahu. Dia sanggup memulihkan itu. Tapi persoalannya adalah bagian kita, tanggung jawab kita, kita tidak kerjakan. Malah kita berikan kepada Tuhan, mendelegasikan kepada Tuhan. Tuhan, pokoknya saya percaya saya sehat.
Pokoknya saya tahu saya pasti pulih. Tapi tugas kita tidak menjaga kesehatan. Ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Tuhan, pokoknya saya berdoa, di depan saya ini ada gulai kambing Tuhan. Menurut analisa dan diagnosa dokter, saya dianjurkan untuk mengurangi daging. Tapi oleh karena ini berkat Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Asal saja ku jamah daging ini, maka saya akan kenyang dan sembuh. Haleluya. Sehat apa sembuh? Mati. Itu tugas kita Bapak Ibu. Untuk sehat berkelanjutan itu tugas kita. Saya beberapa waktu ini mengalami pencernaan terganggu, asam lambung tinggi. Saya pernah ngomong sama Pak Dian tolong kasih obat. Obat apa yang cocok Pak? Tolong beli ini. Saya minum tapi tetap sakit Pak. Sakit terus. Saya sudah berdoa, Tuhan tolong. Jikalau saya salah terhadap istri saya, ampuni saya Tuhan. Ataukah saya kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga, Tuhan ampuni saya. Angkat sakit penyakitku. Tidak sembuh Bapak Ibu. Yang saya lakukan apa? Ternyata jam-jam tidur saya salah. Ternyata pola makan saya salah. Saya kurangi porsinya. Kebiasaan saya makan waktu mau tidur Pak, Ibu. Jadi ya sudah, pencernaan terganggu. Sampai hari ini saya sehat. Bukan karena saya kuat berdoanya, tapi karena saya mengatur pola hidup dengan baik. Jadi ada tugas yang harus kita lakukan. Supaya tetap sehat, ya jaga kesehatan. Amin. Mau lama atau lambat? Lambat atau cepat? Tergantung kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah keuangan kita. Ini penting. Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup memberkati? Amin. Saya juga sangat percaya. Tuhan, saya berdoa, pokoknya di tahun ini saya akan dapat kendaraan roda 2. Itu iman. Di tahun berikutnya pasti saya dapat kendaraan roda 4 Tuhan. Naik lagi, pasti saya dapat rumah. Salahkah doa ini? Tidak salah. Doa orang benar kalau disertai dengan kesungguhan pasti besar kuasanya. Saya sangat percaya itu. Tetapi masalahnya adalah kita sulit menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita sulit untuk mengelola berkat Tuhan. Terkadang kita sulit membedakan antara kebutuhan dan juga keinginan. Semuanya disamaratakan. Haleluya. Akhirnya pemulihannya lama. Itu tergantung kita. Saya yakin dan percaya kita pasti cepat dipulihkan. Tapi kerjakan tugas kita dengan baik dan benar. Yang berikutnya yang harus kita waspadai adalah masalah keluarga. Masalah pernikahan. Masalah rumah tangga. Bapak Ibu Saudara, lembaga tertua dan sangat penting ya dalam kehidupan kita. Yang pertama kali dibentuk oleh Tuhan adalah lembaga keluarga. Dan mujizat pertama yang terbesar yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat waktu di pernikahan. Berarti Tuhan sangat konsen dengan keluarga dan pernikahan. Tapi hari-hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, banyak keluarga hancur. Apakah Tuhan salah? Tidak. Tuhan sangat serius dengan keluarga. Tetapi bagian manusia adalah tidak menjaga keluarga. Tidak menjaga keutuhan dan kasih di dalam keluarga dan pernikahan. Minta maaf Bapak Ibu, kenapa orang itu suka selingkuh? Ini saya harus ngomong. Karena marak terjadi. Teman-teman saya juga mengalami itu. Kenapa orang suka selingkuh? Orang yang suka selingkuh bukan berarti di luar sana itu lebih ganteng, lebih bagus, lebih kaya, lebih bisa mengurus segala sesuatu. Enggak. Saya jumpai dari kesaksian teman-teman saya itu, yang selingkuh itu banyak yang lebih jelek dari saya. Dekil, kotor, tapi selingkuh. Apa yang salah? Mereka cari apa? Ternyata setelah saya survei, orang suka nyeleweng atau selingkuh itu bukan karena di rumah itu kurang perhatian, enggak. Tapi orang yang selingkuh itu, mereka mencari 10% di luar dibanding 90% yang di rumah. Jadi sisanya yang 10% ini mereka cari di luar sana. Yang belum tentu ada 90%-nya. Jadi hanya cari 10%. Yang 90% di rumah sudah berdarah-darah, jaga dari susah, masak setiap hari, enggak dirawat.
Paling yang cari 10% ya mungkin masalah komunikasi yang mungkin tidak pas. Mungkin masalah masak ya kurang garam. Carinya di luar. Bapak Ibu, itu tugas kita untuk merawat yang di dalam 90% ini. Tuhan pasti pulihkan keluarga kita. Tuhan pasti memberkati. Tapi baliklah. Kalau di luar sana ada yang terjadi, baliklah. Mari sirami yang 90% ini. Jaga dan rawat, pasti dia tumbuh menjadi 100%. Dan kehidupan rumah tangga akan dipulihkan. Amin. Jadi itu tugas kita. Jangan delegasikan bagian ini kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu, tapi kerjakanlah bagian kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kata yang kedua yang saya jumpai di sana adalah kata sadar atau metanoia bahasa Alkitabnya. Itu perubahan pikiran, perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik. Jadi metanoia ini bukan prinsip kehidupan yang kita bangun selama ini sesuai dengan pikiran kita, pengalaman kita karena pernah mengalaminya, tidak. Tapi perubahan metanoia adalah berdasarkan dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jadi sekali lagi, kendali arah perubahan itu tetap ada di tangan sang manusia itu sendiri. Jadi kalau mau mengalami metanoia, perubahan pola pikir, maka mau tidak mau keputusannya adalah kita harus baca firman. Tidak mungkin kita berdoa untuk pemulihan, tetapi kita tidak memberikan Tuhan untuk intervensi pikiran kita. Maka kita tidak akan mengalami logika berpikir yang sehat. Kita tidak akan mengalami metanoia yang baik. Untuk itulah, maka harus rajin baca firman Tuhan. Nah ini dia. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini firman Bapak Ibu Saudara. Kalau saya digurui oleh seseorang pasti saya juga bisa marah. Kamu gak tahu kok gurui saya. Pak Frans begini loh caranya. Saya juga tahu kok. Tapi kalau firman Tuhan yang mengajarkan saya pasti saya ikuti. Dan itu akan bertahan lama. Untuk menyatakan kesalahan. Wah ini negur seseorang pasti tersinggung. Eson kenapa kau terlambat Eson? Aduh Pak Frans, kos-kosan saya jauh sekali Pak Frans. Saya ini dari sana jauh, kalau dulu sih dekat Pak Frans, makanya saya terlambat tidak bisa bantu. Kalau saya ngomong mungkin Eson tidak berubah. Dia akan tetap seperti itu dan akan tetap buat kesalahan. Tapi ketika Eson membaca firman Tuhan, firman itu akan mendidik dia dan menyatakan kesalahan bahwa engkau salah Eson. Pasti dia akan berubah. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu firman Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan itu yang merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita untuk melihat sesuatu yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu mau cepat? Baca firman Tuhan. Yang pertama, perubahan pola pikir itu akan merubah cara pandang dunia ke cara pandang Tuhan. Orang yang mengalami metanoia itu tidak sering mengeluh Bapak Ibu. Tidak akan mengeluh. Dia optimis melihat masa depan dengan penuh harapan. Kupandang hari esok dengan segala harapan. Ini lagu zaman Kos Plus. Dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sekali lagi, ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Dia jamin masa depan kita. Dia memulihkan keadaan kita. Mengalami perubahan pola pikir. Maka kita melihat dunia ini indah. Sesulit apapun perjalanan kehidupan kita, percayalah dia sanggup menyediakan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, selalu melihat kelebihan dan bukan kekurangan. Orang yang mengalami perubahan pola pikir itu selalu positive thinking.
Melihat orang lain pun selalu positif. Melihat dirinya pun selalu positif. Tidak pernah menghakimi. Itu orang yang mengalami perubahan pola pikir. Menang kalah dari kemenangan ke kemenangan. Kalau dulunya melakukan segala sesuatu selalu mikir untung ruginya. Mau melayani, mikir untung ruginya. Saya melayani ini bisa enggak ya? Untung enggak ya? Tapi ketika mengalami perubahan pola pikir, dia akan berpikir dari kemenangan kepada kemenangan. Selalu menyenangkan Tuhan. Haleluya. Perubahan filosofi kehidupan Anda secara menyeluruh dari kelangkaan ke kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tetap baca firman Tuhan. Karena firman yang dapat merubah pola pikir kita. Itu kata kedua yang saya jumpai di sana. Kemudian ini Bapak Ibu, iblis tidak takut ketika Anda rajin ke gereja. Iblis akan takut ketika Anda mengalami metanoia. Jadi serajin-rajinnya kita ke gereja, iblis tidak takut. Pakai pakaian bagus apalagi, iblis tertawa. Hanya ketika kita mengalami perubahan pola pikir. Karena kebenaran itu yang dapat memerdekakan kita dari segala intimidasi iblis. Haleluya. Yang berikutnya, saya cepat saja, takut nanti listriknya padam lagi. Yang kata berikutnya, bertobat. Ini kata Alkitabnya epistrepo atau berbalik arah. Selalu saya bilang kendali arah perubahan itu tetap ada di tangan sang manusia itu sendiri. Berbalik arah artinya ya radikal, harus berbalik arah. Nah begini, firman Tuhan berkata bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saya kemarin lihat artikel atau video yang dikirim oleh Pak Budi ya. Siapa itu ya? Profesor siapa? Yang bicara tentang tren apa ya? Suka pamer ya. Itu istilahnya apa ya Pak Budiman ya? Fixing ya. Ya, tren fixing ya. Artinya suka pamer. Saya meneliti melihat Alkitab ya. Dosa terbesar yang Tuhan paling tidak suka adalah dosa kesombongan. Dan itu yang membuat malaikat yang suci pun jatuh dari taktanya. Dibuang ke dunia, kesombongan. Nah hari-hari ini ya banyak yang ikut tren flexing itu, ya suka pamer. Nyatanya memang tidak kaya sih sebenarnya. Tapi berlagak seperti orang kaya, tidak salah. Kita tidak urus campur dengan urusan itu. Tetapi ini adalah metode iblis untuk menghancurkan kita. Iblis tidak menjadikan kita sebagai orang yang berperan seperti peran antagonis yang jahat, yang sangar, yang ngeri. Tidak. Tapi iblis akan memoles kita menjadi orang yang baik tetapi sombong. Ini bahaya Bapak Ibu. Dia akan menina-bobokkan kita, kita tidak mengerti. Nah, orang yang tidak sadar ini dia berpikir bahwa jalan yang saya tempuh ini adalah jalan yang benar. Tapi ujungnya menuju maut. Bapak Ibu Saudara, ini yang sedang terjadi dan Tuhan tidak senang dengan yang namanya kesombongan. Tuhan mengharapkan kita agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Tuhan sangat sayang kepada orang yang rendah hati. Apapun yang kita punya cukuplah disyukuri dan dijaga, dirawat dengan baik. Belajarlah untuk mengucap syukur dalam segala kondisi dan situasi. Tidak usah pamer. Dan Tuhan tidak suka bagian itu. Mari bertobat dan balik arah. Karena kendalinya ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Yang berikutnya, nah ini dia. Kata terakhir yang saya jumpai dalam Kisah pasal 3 ini adalah kelegaan. Anapsukis atau pemulihan napas menyegarkan. Ini seperti apa ya? Saya cari pas ketemu ini Pak. Ini iklannya yang terakhir. Saya di endorse dari Napasin. Jadi kata kelegaan itu seperti ini Pak. Yang pernah mengalami sesak napas, ya seperti ini sudah. Jadi ketika kita mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, kalau semua sudah beres semua di awalnya, maka yang terjadi adalah ini. Neonapasin ini Pak. Napas kita lega. Situasi jadi berubah. Mengalami pemulihan secara menyeluruh. Jadi kerjakan bagian kita dengan baik dan benar, maka kelegaan dan pemulihan dari Tuhan akan kita rasakan.
Kelegaan dan pemulihan terjadi ketika kita sadar atau metanoia, bertobat atau berbalik arah. Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Selebihnya Roh Kudus akan menyempurnakan di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara. Tetap jaga keutuhan, tetap jaga kasih, tetap jaga segala-gala yang Tuhan titipkan, supaya kita dipulihkan dari hari ke hari. Amin. Tutup mata Bapak Ibu Saudara, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Walaupun kondisi pagi ini kami merasakan Tuhan tidak nyaman, tidak enak, tetapi Tuhan memberikan pemulihan bagi kami pagi ini. Tuhan, segarkan jiwa kami dengan kuasa firman-Mu. Apa yang sudah saya sampaikan singkat, padat, dan jelas, tapi Tuhan akan menyempurnakan jauh melebihi dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan, kuduskan umat-Mu pagi hari ini, kiranya berkat-Mu atas kami melimpah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat Terpuji namamu Bapa, kami percaya penyertaan-Mu sempurna Amen. bagi kami. Dan kami percaya pemulihan akan terjadi, kami akan melewati kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya tahun 2022 adalah tahun kemenangan bagi kita semua. Amen. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, sukacita. Pulanglah dengan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Engkau akan dipulihkan, engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan menerima berkat dari Bapa mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.